Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amelia Dwi Septianti dari Pendidikan Kimia 2C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai alat ukur dasar. Yang pertama, yaitu ada jangka sorong. Yang kedua, ada mikrometer sekrup. Yang ketiga, ada neraca 4 lengan. Yang keempat, ada neraca digital. Yang kelima, yaitu stopwatch analog. Yang keenam, multimeter digital. Dan yang terakhir, yaitu MISTA. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui alat-alat ukur dasar dalam fisika. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip kerja dari masing-masing alat. Yang ketiga, untuk mengetahui cara penggunaan dari masing-masing alat. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui ketelitian dan batas ukur dari masing-masing alat yang digunakan. Alat ukur yang pertama yaitu jangka sorong. Definisi dari jangka sorong yaitu jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang atau diameter dari suatu benda. Prinsip kerja dari jangka sorong yaitu pengukuran dilakukan dengan cara menggeser rahang sorong, dan skala yang diamati yaitu skala nonius dan skala utamanya. Lalu ada cara penggunaan. Cara penggunaan dari jangka sorong ini yang pertama, kendurkan baut pengunci dan geser rahang geser. Yang kedua, bersihkan permukaan benda dan permukaan rahang. Hal ini dilakukan agar tidak ada benda yang menempel sehingga dapat mempengaruhi perhitungan. Yang ketiga, tutup rahang hingga mengapit benda yang akan diukur. Yang keempat, amati skala utama dan skala nonius pada jangka sorong, lalu dihitung. Yang kelima, sebelum dan sesudah jangka sorong digunakan, rapikan dan bersihkan kembali. Nah, misalnya kita ingin mengukur diameter pipa dengan jangka sorong. Ternyata hasil pengukurannya skala utamanya itu 3,7 mm dan skala noniusnya itu 0,09 mm. Langsung jumlahkan saja skala utama dan skala noniusnya. Jadi skala utamanya itu 3,7 ditambah sama skala noniusnya yaitu 0,09. Jadi hasil penjumlahannya yaitu 3,79 mm. Kita dapat klasifikasikan variabel-variabelnya itu ada variabel kontrol. Variabel kontrolnya itu di sini adalah jangka sorong. Variabel terikatnya itu hasil dari pengukurannya yaitu 3,79 mm. Dan variabel bebasnya yaitu pipa. Variabel bebas di sini adalah objek dari si pengukurannya. Selanjutnya yaitu mikrometer sekrup. Definisi dari mikrometer sekrup ini yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda yang mempunyai ukuran kecil. Misalnya seperti ketebalan selai rambut itu bisa diukur dengan menggunakan mikrometer sekrup. Lalu mengukur diameter sebuah kawat dan tebal kaca. Prinsip kerja dari mikrometer sekrup ini yaitu benda yang akan diukur diletakkan di antara batang pengukur, lalu batang bergerak didekatkan ke benda uji dengan memutar sekrupnya. Nah, mikrometer sekrup ini memiliki NST atau nilai skala terkecil 0,01 mm. Selanjutnya yaitu ada cara penggunaan dari mikrometer sekrup ini. Yang pertama, putar timbal atau pemutar besar atau bidal berlawanan arah dengan jarum jam. Yang kedua, letakkan benda di antara rahang tetap dan rahang geser. Yang ketiga, putar timbal atau bidal atau pemutar besar searah dengan jarum jam, sehingga benda yang akan diukur ini terjepit oleh rahang tetap dan rahang geser. Kemudian yang keempat yaitu
putar roda bergerigi atau roda kecil atau yang biasa disebut dengan raket searah dengan jarum jam. Lalu yang terakhir, baca hasil dari pengukurannya. Nah, misalnya kita ingin mengukur suatu ketebalan kaca. Nah, di situ kita terapkan cara penggunaannya. Setelah itu kita baca skala utama dan skala Vernier atau skala Noniusnya. Nah, misalnya di sini skala utama dari ketebalan kaca itu adalah 1,5 mm. Lalu skala Verniernya itu 30 kali 0,01 mm. Sama dengan 0,30 mm. Nah, skala Verniernya itu didapatkan 0,30 mm. Setelah itu ditambahkan skala utama ditambah dengan skala Verniernya. Jadi 1,5 mm ditambah 0,30 mm hasilnya 1,80. Nah, maka kita dapat tentukan variabel-variabelnya. Yang pertama ada variabel kontrolnya yaitu mikrometer sekrupnya. Lalu yang kedua yaitu variabel terikat 1,80 mm. Selanjutnya ada variabel bebas yaitu kacanya. Alat selanjutnya yaitu neraca 4 lengan. Definisi dari neraca 4 lengan yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur massa dari suatu benda. Neraca 4 lengan memiliki prinsip kerja. Prinsip kerja dari neraca 4 lengan yaitu dengan menggeser anting-antingnya. Jadi hasil pengukurannya itu dapat dibaca pada skala yang ditunjukkan oleh anting tersebut. Nilai skala terkecil atau NST dari neraca 4 lengan yaitu 0,1 gram dengan ketelitian 0,01 gram. Cara menggunakan neraca 4 lengan yang pertama, pastikan bahwa skalanya adalah 0. Yang kedua, pastikan neraca dalam keadaan setimbang. Yang ketiga, letakkan benda yang akan diukur pada tempat beban yang terdapat pada neraca 4 lengan. Kemudian yang keempat, geser keempat anting sehingga tercapai keadaan yang setimbang. Selanjutnya yang terakhir yaitu baca dan hitung skala yang tertera pada anting-anting lengan. Nah, misalnya kita ingin mengukur suatu logam dengan menggunakan neraca 4 lengan. Ternyata hasil pengukurannya yaitu menunjukkan skala 184,03 gram, di mana anting pertama dari belakang menunjukkan angka 100 gram, lalu anting kedua menunjukkan 80 gram, anting ketiga menunjukkan 4 gram, dan anting keempat menunjukkan 0,035 gram. Nah, skala-skala tersebut dijumlahkan sehingga menghasilkan skala 184,03 gram. Setelah itu kita bisa tentukan variabel-variabelnya. Ada variabel kontrol di mana yang menjadi variabel kontrol yaitu neraca 4 lengan. Kemudian ada variabel terikat yaitu 184,3 gram di mana itu adalah hasil dari pengukurannya. Dan yang terakhir yaitu variabel bebas di mana variabel bebas ini menunjukkan dari benda yang diukur. Benda yang diukur ini logam, jadi variabel bebasnya adalah logam. Alat selanjutnya yaitu neraca digital. Definisi dari neraca digital yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Prinsip kerja dari neraca digital yaitu menghitung hasil pengukuran pada tampilan digital. Berbeda dengan neraca 4 lengan, neraca digital ini lebih mudah diamati pengukurannya. Neraca digital ini memiliki ketelitian 0,001 gram. Cara penggunaan neraca digital yang pertama, tekan tombol tab pada neraca. Tombol tab ini digunakan untuk pengenolan. Yang kedua, letakkan benda yang akan diukur pada neraca digital. Yang ketiga, catat hasil pengukuran dari benda yang telah ditimbang. Nah, misalnya kita ingin menimbang sebuah balok.
Dan ternyata di tampilan digital itu menunjukkan angka 85,5 gram. Maka kita dapat menentukan variabel-variabelnya. Ada variabel kontrol, yaitu neraca digitalnya, variabel terikat, yaitu hasil pengukurannya 85,5 gram, dan yang terakhir yaitu variabel bebas. Variabel bebas di sini adalah benda yang diukurnya, yaitu balok. Alat ukur yang selanjutnya yaitu stopwatch analog. Definisi dari stopwatch analog yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur selang waktu. Prinsip kerja dari stopwatch analog ini yaitu menekan tombol start. Ketika tombol start ditekan, penahan pegas pertama itu akan terbuka, sehingga gerigi berputar dan pegas pertama pun akan kembali secara periodik. Kemudian jarum jam pun bergerak. Pada saat yang bersamaan, pegas kedua tertekan sehingga tercipta kombinasi kerja secara mekanik. Ketika kembalinya penekan pegas akan membuat pegas kedua juga kembali, sehingga jarum jam pun kembali 0. Stopwatch analog ini memiliki nilai skala terkecil 0,1 sekon. Cara penggunaan stopwatch analog. Yang pertama, pastikan bahwa stopwatch memiliki nilai 0. Yang kedua, jika belum 0, atur dengan menekan tombol start. Yang ketiga, tekan tombol start untuk memulai. Dan yang keempat, tekan tombol stop untuk berhenti. Yang terakhir, tekan tombol reset untuk mengulang perhitungan. Nah, misalnya kita ingin mengukur suatu waktu dengan menggunakan stopwatch analog. Tertera pengukurannya itu 2 menit 12 sekon. Nah, skalanya itu dijumlahkan 2 menit ditambah 12 sekon. Jadi hasil pengukurannya adalah 2 menit 12 sekon. Setelah itu kita dapat tentukan variabel kontrol, variabel terikat, dan variabel bebasnya. Variabel kontrolnya itu adalah stopwatch analog, variabel terikatnya adalah 2 menit 12 sekon yaitu hasil pengukurannya, dan variabel bebasnya adalah waktu. Alat yang selanjutnya yaitu multimeter digital. Definisi dari multimeter digital adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan tahanan atau resistansi. Terdapat 2 jenis multimeter yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Prinsip kerja dari multimeter ini yaitu dengan menggunakan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah interaksi medan magnet dan kuat arus listrik yang dapat menimbulkan gaya magnetik. Nah, gaya magnetik inilah yang menyebabkan jarum penunjuk pada multimeter dapat menyimpang pada saat dilewati arus. Cara menggunakan multimeter yang pertama itu untuk mengukur tegangan searah DC. Nah, caranya itu yang pertama, atur posisi selektor batas ukur ke arus DC V, lalu pilih skala yang sesuai. Yang kedua, hubungkan prob merah dan prob hitam ke dalam terminal tegangan pada multimeter. Merah dihubungkan pada kutub positif dan hitam dihubungkan dengan kutub negatif. Yang kedua, untuk mengukur tegangan bolak-balik atau AC. Yang pertama itu, atur posisi selektor batas ukur ke ACV, kemudian pilih skala yang tepat. Yang kedua, hubungkan prob merah dan prob hitam ke dalam terminal tegangan pada multimeter. Untuk tegangan AC ini tidak memiliki polaritas positif dan negatif. Setelah itu, hasilnya akan terlihat di layar hasil ukur. Lalu yang ketiga, mengukur kuat arus listrik. Caranya itu yang pertama, atur posisi selektor batas ukur pada ukuran arus. Pilih skala yang sesuai. Kemudian yang kedua, putus rangkaian terhubung ke beban, lalu hubungkan prob merah dan prob hitam pada kedua terminal. Yang ketiga, hasil akan terlihat di layar hasil. Nah, misalnya kita ingin mengukur suatu tegangan listrik dengan menggunakan multimeter digital. Tertera di layar pada multimeter digital itu 3 ampere. Berarti hasil pengukurannya adalah 3 ampere. Maka kita dapat tentukan variabelnya. Variabel kontrolnya yaitu multimeter digital,
variabel terikatnya yaitu 3 ampere, variabel bebasnya adalah arus listrik itu sendiri. Alat selanjutnya yaitu mistar. Definisi dari mistar yaitu suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Prinsip kerja dari mistar yaitu dalam membaca skala, mata harus tegak lurus dengan skala yang akan dibaca. Mistar memiliki nilai skala terkecil yaitu sebesar 1 mm dengan tingkat ketelitian 0,5 mm. Cara menggunakan mistar sangatlah mudah. Yang pertama, tempelkan mistar pada benda yang akan diukur. Kemudian, pastikan letak mistar itu sejajar dengan arah tegak lurus dengan benda yang akan kita ukur. Kemudian, lihat angka hasil perhitungan pada mistar. Nah, misalnya, kita ingin mengukur panjang sebuah buku. Ternyata, panjang sebuah buku itu menunjukkan hasil pengukuran pada mistar sebesar 10 cm. Nah, kita bisa tentukan variabel-variabelnya. Variabel kontrol di sini yaitu mistar. Variabel terikatnya 10 cm yaitu hasil dari pengukuran panjang sebuah buku tadi. Dan yang ketiga yaitu variabel bebas. Variabel bebas di sini yaitu buku, karena buku adalah objek yang diukurnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.